Okey, semua ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati kita, membimbing kita, merahmati kita. Amin. Semata-mata kerana pertolongan, bantuan, kehendak Allah jualah pagi ini kita dapat bersua semula untuk meneruskan menyambung usrah mingguan kita berdasarkan tajuk-tajuk pilihan tafsir Al-Quran dengan tajuk pilihan, atau istilahnya ini tafsir maudhu'i. Jadi pelajaran usrah mingguan kita hari Sabtu ini tafsir maudhu'i. Tafsir berdasarkan tajuk. Jika pada tazkirah lepas berbasiri kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan istiqomah, maka tafsir maudhu'i atau tafsir dengan tajuk kali ini saya berikan tajuknya Asrarul Istirja'i. Asrarul Istirja'i. Bahasa Melayunya rahasia istirja. Istirja. Dalam agama kita ini ada kalimah-kalimah thayyibah yang diberi nama, yang ada namanya. Contoh, ucapan Alhamdulillah dinamakan sebagai hamdalah. Hamdalah. Jadi kalau orang kata, mari kita sebut Alhamdulillah, bukan begitu. Mari kita ucapkan hamdalah. Hamdalah, ucapan Alhamdulillah. Basmalah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Tasbih,
ucapan subhanallah. Tahmid, ucapan alhamdulillah. Takbir, ucapan Allahu Akbar. Tahlil, ucapan la ilaha illallah. Istighfar, ucapan astaghfirullah. Hauqalah, ucapan la haula wala quwwata illa billahil azim. Itu nama hauqalah. Sekarang istirja. Istirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya kalimat istirja. Macam kalimat takbir, Allahu Akbar. Kalimat tasbih, subhanallah. Jadi kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mulai hari ini, kita akan pelajari rahsia kalimat ini. Kalimat yang sangat mulia, yang penuh dengan pengajaran, peringatan. Bahkan dalam kalimat ini tersimpan, jemaah sekalian, tersimpan rahsia. Salah satu rahsia yang menentukan amal perbuatan kita di dunia. Sama ada amalan-amalan ibadah ritual, ibadah-ibadah ritual, ataupun ibadah-ibadah sosial, hablum minan nas, maupun amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan career yang kita lakukan sebagai peniaga kah, sebagai pelajar kah, sebagai ahli politik kah, sebagai rumah tangga kah, sebagai pekerja-pekerja kemasyarakatan kah, bergabung dalam NGO kah. Semua itu amalan-amalan belaka. Sama ada amalan ritual yang ada hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau amal yang berkaitan dengan manusia, amalan sosial, atau perbuatan pekerjaan kita, career, kerjaya kita. Jadi lawyer ke, keibatan kita jadi lawyer, jadi peniaga, jadi ahli politik, jadi sastrawan, jadi ilmuwan, jadi apa saja. Itu semua amalan. Nah, amalan-amalan ini nanti diterima oleh Allah atau tidak, dan kita akan mendapatkan ganjaran, balasan, atau sebaliknya, salah satu daripada syaratnya, salah satu daripada yang menentukan diterima atau tidak, yakni ada dalam rahsia inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Adakah kita mampu mengamalkan ajaran yang Allah letakkan dalam kalimat ini atau tidak dalam beramal? Jika percaya, diterimalah semua jerih, penat, payah kita di dunia oleh Allah dan diberikan balasan. Bila tidak, sebab itulah, walaupun saya pernah juga menyinggung kalimat ini dalam usrah-usrah kita yang lepas, tapi mulai hari ini kita khususkan, kita tumpukan perhatian dan kajian kita supaya lebih fokus. Kita berikan tajuk Asrarul Istirja, rahsia kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faham ya? Di situ yang kita nak kaji. Betapa pentingnya, tadi saya katakan, karena
pengajaran yang Allah berikan kepada kita melalui kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, itu menjadi salah satu penentu diterima atau tidaknya amal kita di dunia yang jerih payah kita melakukannya ini. Ini sangat penting. So, itu wajib bagi setiap kita untuk memahami sebagaimana apa yang Allah firmankan. Ini tafsir maudhu'i kita bermula hari ini. Pekan ini sangat penting. Tapi ingat, di dalam Al-Quran, kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya disebut sekali saja dalam Al-Quran. Sekali saja. Jadi dalam ayat yang kita nak kaji hari ini, surah Al-Baqarah, mula ayat 155 hingga 157. Satu kali saja. So itu kalau terlepas kajian kita kepada ayat ini, ya terlepaslah karena hanya sekali ya. Ada kalimat, ada ayat yang diulang-ulang. Ayat sama diulang-ulang dalam satu surat. Contoh yang paling sering, paling banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang-ulang lebih 30 kali dalam satu surah. Selingi satu ayat yang pendek saja umpamanya. Mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Banyak kali. Sehingga kalau kita terlepas memahami fabi ayyi ala'i rabbikuma pada kali pertama, masih ada ayat kedua, 3, 5, 4 yang bunyinya sama. Tapi ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sekali saja. Jadi kalau terlepas kita memahaminya, ya sebelum ayat ini dan selepas ini hingga khatam tak akan jumpa lagi. Sedangkan di sini penuh dengan rahsia bagi memastikan jerih payah kita beramal di dunia ini, termasuk beramal dalam mencapai kejayaan dunia ya, mencapai kejayaan dalam career, termasuk itu. Dihargai, dinilai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala terletak dalam kandungan ayat ini. Yang dalam bahasa pendeknya, istilah pendek nama Arabnya ini istirja. Baik, kita baca dahulu ayatnya. Dan ini menjadi ayat yang jadi yang akan memandu kita untuk mengkajinya. Ya. Ya, saya tawarkan. Agak-agak host ingin membacanya, saya persilakan kalau ingin membaca. Ya, kalau host ingin membaca, silakan. Apa kalau tak ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Walanabluwannakum, dan demi sesungguhnya pasti akan kami timpakan bala ujian kepada kamu. Bisyai'im minal khawfi, dengan berupa sedikit daripada rasa takut. Wal ju'i, dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan kekurangan dari segi harta benda dan jiwa, kematian pemanya. Wat tamarat, dan kekurangan buah-buahan, bahan makanan. Ujian-ujian itu Allah kata pasti akan aku timpakan pada kamu. Walanabluwanukum, tengok perhati ya ayatnya.
Walanabluwanakum. Itu ada lam depan. La. Itu ada nun yang ada tasdid di belakang. Lanabluwanna. Lam itu sebenarnya makna aslinya lam itu demi. Nun di belakang ada tasdid itu maknanya sungguh. Jadi terjemahnya dan demi sesungguhnya. Gitu. Kemudian verb ini untuk istiqbal, akan, dan demi sesungguhnya kami pasti akan. Kuat itu terjemahannya. Akan kami timpakan bala pada kamu. Sehingga bala atau ujian di dunia ini suatu yang pasti. Tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah ditimpa ujian di dunia ini oleh Allah. Tidak mungkin. Karena memang dunia tempat ujian. Wabasyirus sabirin, dan berilah kabar gembira as-sabirin kepada orang yang sabar. Jadi bala atau musibah, walaupun ia sesuatu yang kita tak sukai, tapi Allah kata apa? Ada berita gembira. Ada good news bagi mereka yang ditimpa musibah. Bagi mereka yang diuji oleh Allah. Allah berikan berita gembira pada mereka. Adakah semua? Tidak. Hanya yang as-sabirin. Yang sabar saja. Jadi cara Allah memberikan kebaikan, cara Allah memberikan manfaat, cara Allah memberikan ganjaran, cara Allah membuka seluah-luahnya jalan dan pintu surga bagi hambanya, salah satunya yakni ditimpakannya musibah. Ditimpakannya ujian. Jadi ujian atau musibah yang Allah berikan kepada manusia yang itu pasti tak boleh dielak. Itu kata Allah kalau ikut Al-Quran, ikut persepsi Al-Quran, cara Allah untuk membuka jalan selebar-lebarnya, membuka pintu seluas-luasnya bagi hambanya masuk surga. Tapi kan sini memang nampak agak kontradiktif ya. Dari satu sisi kita tak suka menerima musibah. Tapi dari sisi lain Allah pula dengan musibah itu maknanya Allah buka pintu surga seluas-luasnya. Nah itu suka pula. Macam mana nih? Kalau kita lihat dari aspek musibahnya kita tak suka. Tapi kalau lihat dari aspek ini berita gembira yakni pintu surga dibuat, kita suka pula. Di sinilah sesuatu yang nampaknya bertolak belakang, yang ini kita tak suka, tapi untuk mendapatkan apa yang kita suka, kita mesti terima apa yang kita tak suka itu. Kita mesti hadapi apa yang kita tak suka itu. Apa yang kita tak suka, musibah lah. Itu mesti kita hadapi. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita suka, terbukanya pintu surga. Ya, ini salah satunya. Di sinilah kita pahamin tadi. Lalu siapa orang yang sabar? Kita tak perlu tanyalah ustaz, tak perlu tanyalah itu, tak perlu tanya sana, tanya sini. Bukan kita tak boleh. Nak tanya siapa saja, sila tanya ke mana saja. Nak tanyalah sabar itu apa, sabar itu siapa, orang sabar itu macam mana, boleh. Tapi sebelum tanya pada siapa-siapa, tanya pada apa-apa, tanya ke mana-mana, tanya dulu pada Al-Quran. Baca ayat selepasnya. Allah sendiri yang akan jelaskan kepada kita siapa orang yang sabar terhadap musibah, yang Allah bukakan, lapangkan jalannya ke surga, Allah bukakan pintu. Orang sabar ikut Quran ialah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar.
Orang-orang yang sabar ialah as-sabirin, ayat yang ke 155 itu. Allah jelaskan, alladzina, orang sabar ialah orang-orang yang apabila asobat menimpa mereka musibatun, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya orang-orang yang akan kembali. Ayat ini saya yakin semua sudah mengamalkannya, mengucapkannya. Tapi apakah hanya memadai kita mengucapkannya sahaja, atau sebetulnya ada tuntutan lain daripada ayat ini? Apakah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita sudah dianggap sabar dan kita berhak mendapatkan good news daripada Allah? Tafsir, masuk surga. Ini yang masih question mark nih. Ini perlu didalami, perlu difahami betul-betul. Saya bacakan betul ya, karena ada orang yang mungkin belum pasti sangat baca ikut-ikutan. Ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang ya, inna panjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu panjang. Sebab kalau inna, mana sesungguhnya. Kalau inna ada alif, sesungguhnya kami. Ada kami. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah, tak betul. Atau ada yang baca pula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Depan inna lillah, belakang inna lillah. Tak betul juga. Ini betul. Ya, ini yang kita tajuk tadi. Apa makna inna lillah? Baik, apa tafsir Allah itu? Kan Allah kata tadi, beri kabar gembira pada orang sabar. Orang sabar, yakni orang yang apabila di musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah good news yang Allah tawarkan itu? Ini dia, ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inilah tafsir itu. Inilah kabar gembira yang Allah tawarkan itu. Yakni orang-orang itu, yakni orang sabar itulah, alaihim, atas mereka, solawatum min rabbihim, solawat dari Tuhan mereka. Nanti kita jelaskan apa makna solawat itu. Solawat dari Tuhan mereka, warahmatun, dan rahmat, wa ulaika, dan orang-orang itu, hum, mereka, yakni orang sabar tadi, al-muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Ini makna ayat ya. Nah, sekarang mari kita kaji. Sebab ini bukan pengajian, tapi kajian. Tajuk. Ini bukan hanya tilawah, tapi ini coba tadabbur. Tadabbur, tazakkur. Yakni memahami, tafakuh. Coba berusaha memahami lebih dalam, lebih terperinci, lebih detail, agar kita dapat menemukan mutiara pengajarannya. Karena makin dalam kita mengkajinya, kita akan mendapatkan mutiaranya. Ibarat kita gali tanah ya Mas kan, kalau kita korek-korek tanah ya dalam satu kaki, ya jumpa apa? Pasir aja lah, tanah aja lah, atau mungkin sampah. Maklum gali baru 1 kaki 1 meter. Coba gali hingga puluhan meter, ratusan meter, ribuan meter. Wih, jumpa macam-macam. Jumpa emas di sana. Jumpa timah di sana, jumpa minyak di sana. Ada emas putih, emas kuning, emas hitam. Ada black gold kan, teman. Makin dalam makin. Demikian juga kita di lautan. Kalau kita nampak, bukan nampak apa, nampak air aja lah.
Sama sesekali adalah ikan melompat-lompat. Coba kalau menyelam ke dalam. Banyak ikannya. Lagi dalam lagi. Lagi macam-macam. Kita bukan. Quran demikian juga. Itu namanya tadabbur, tadakkur, tafakkuh. Kalau dalam bahasa Al-Quran bagi tafakkuh. Memahami apa yang sebenarnya. Baik. Sampaikan apa yang ada dalam nota itu sebelum saya uraikan maksudnya lebih panjang. Ingat ya jamaah sekalian, nota yang ada di Al-Quran itu hanya panduan. Itu hanya panduan saja. Untuk memudahkan saya menjelaskannya. Ya. Jadi saya tidak hanya menyampaikan apa yang ada dalam nota itu. Banyak yang tidak tertulis yang saya ingin sampaikan karena itu hanya panduan. Baik, saya bacakan dahulu apa yang dalam nota itu. Dalam bahasa Arabnya, An Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i, dan seterusnya. Dan demi sesungguhnya kami akan timpakan bala kepada kamu. Bahasa Melayu bala, bahasa Arab bala. Kami akan timpakan bala kepada kamu, wahai manusia, dengan sedikit rasa takut, lapar dan sebagainya itu. Qala, Allah, Ibnu Abbas memahami, akhbarallahul mu'minin. Melalui ayat ini Allah telah memberitahu kepada orang-orang mukmin khasnya. Allah dah beritahu dah. Sama ada kita dah tahu atau belum, itu cerita lain. Yang pasti Allah sudah beritahu. Dan Allah yang memberitahu ini maha tahu. Ia maha mengetahui, dia maha benar. Masalah kita dah tahu atau belum, itu soal kita, bukan soal Allah. Jika kita belum tahu, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Quran. Quran sudah beritahu. Kenapa kita tak tahu? Salah kita. Itulah. Ya. Apa? Allah beritahu dalam ayat, annad dunya daru balain. Allahu Akbar. Melalui ayat ini Allah memberitahu bahwasanya dunia ini, alam dunia lamanya alam akhirat lah maksudnya. Kita berada di sini sekarang. Kita berada di sini dan sekarang. Bumi dengan segala keindahannya, dengan pancaran mataharinya, dengan pelbagai planet yang ada di sekitar kita, dengan berbilion bintang-bintang yang ada di luar sana, bilion galaksi yang menemani kita, berjalan dengan kita, dengan beraneka bentuknya, keindahannya, dan sebagainya. Itu semua Allah beritahu kepada kita, itu adalah bala. Ingat, kita hendaklah menyamakan dahulu persepsi kita tentang dunia dan isinya dengan persepsi Al-Quran. Quran memberitahu kita hakikat dunia dan isinya, senang, susah, berjalan, duduk, bekerja, tak bekerja, makan, minum, tidur, jaga, semualah. Kata Allah, itu bala. Ini Allah yang kata. Itu ujian. Pertama, kita wajib yakinkan diri kita, apa yang ada di dunia sekarang ini, yang kita rasa sehari, termasuk yang ada dalam diri kita. Kita sehat ke, kita senang ke, mata kita boleh melihat ke, mata kita sudah kurang dapat melihat ke, badan kita sehat ke atau sakit ke, punya itu, punya ini, tak punya itu, tak punya ini, hilang barang atau tak barang, dapat ke tak dapat. Allah kata semua itu bala. Ya, semua itu bala. Ini kata Allah. Dan kita wajib melihatnya, memandangnya, menganggapnya sebagai bala. Jangan kita penilaian lain selain seperti apa yang Allah bagi, suruh kita menilainya. Itu syarat untuk kita dekat dengan Allah. Darul bala. Wa annahu mubtalihim fiha. Allahu Akbar. Ini kata Ibnu Abbas ya. Kata sepupu Nabi dan sekalian anak angkat Nabi
yang pakar dalam tafsir Al-Quran. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ini sepupu Rasulullah. Sebab Rasulullah kita, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi cousin lah. Wa annahu nasiya Allah subhanahu wa ta'ala mubtalihim fiha. Allah Akbar. Allah pasti. Di situ gunakan isim fa'il. Kata orang isim fa'il. Bukan fi'il. Bukan kata kerja. Tapi contohnya daripada menulis dari penulis. Menyanyi, penyanyi. Begitu. Berniaga, peniaga. Itu bukan benda yang pasti. Jadi Allah berfirman, dan sesungguhnya dia Allah pasti akan menguji mereka. Mereka ini siapa? Mereka orang mukmin khasnya fiha di dunia ini. Maknanya tidak ada orang mukmin khasnya, sebab ini ya cerita mukmin ya, bukan cerita orang kafir ni. Kan jadi orang Nasobi dapat kecuali itu orang mukmin aja. Untuk orang kafir lain nanti ceritanya. Kita cerita orang mukmin saja. Ayat ini Allah turunkan pada orang mukmin. Isinya untuk orang mukmin. Kita orang mukmin. Jadi kita mengkaji rumah tangga kita sendiri, gitulah. Rumah tangga kita sendiri. Setiap mukmin pasti oleh Allah akan diuji. Dengan apa? Dengan apa yang ada di dunia. Dan semua yang ada sekarang ini adalah ujian. Bala. Hanya, saya ingatkan, perkataan bala di dalam Al-Quran, contoh ayat ini, nabluwanakum. Janganlah katakan bala, kemudian automatically kita berfahaman konotasinya negatif. Tidak sama sekali. Kalimah bala dalam Al-Quran tidak. Bukan berkonotasi negatif. Sama sekali tidak. Bala boleh menjadi memberi makna yang sangat positif, memberi keuntungan kepada orang itu, dan juga boleh jadi memberikan kerugian. So, bala di sendiri tidak. Boleh kita fahami ia berkonotasi negatif atau positif, tidak. Membawa manfaat atau tidak, atau madarat, menguntungkan atau merugikan, bala itu bagi kita bukan bergantung pada balanya, bukan bergantung pada jenis balanya, tapi bergantung pada sikap kita. Faham ya di situ? Poin ini kalimat-kalimat ini dah difahami. Sebab ini kata kunci untuk memahami. Saya ulangi. Ujian di dunia adalah pasti. Senang, susah, sehat, rugi, untung, apa, dapat barang, hilang barang, kelahiran, tambah ahli keluarganya, kematian. Tapi adakah bala ini menimpakan kerugian, menyebabkan kita rugi atau untung? Tidak terletak pada balanya. Tidak bergantung pada jenis balanya. Tapi bergantung juga oleh sikap kita menghadapi bala tersebut. Kenapa? Orang boleh jadi malah tambah dosanya. Rugi maknanya. Karena Allah bagi bala berupa sihat. Dia sihat, tak pernah sakit. Dia kaya, tak pernah miskin. Dia untung, tak pernah rugi. Dia hanya segala cita-citanya dikabulkan, tak pernah gagal. Boleh jadi dosanya malah bertambah. Ya. Dan dia tak sebab taubat, di akhirat masuk neraka. Boleh jadi orang yang mungkin hidupnya silih berganti kesusahan menimpa, daripada sakit satu, tukar cikat lain, daripada satu musibah, musibah lain, daripada itu. Tetapi, amal baiknya malah bertambah. Allah. Dekatnya pada Allah makin bertambah. Merasa diri ini hamba yang tidak punya kekuatan kecuali pada Allah. Merasa Allah sangat dekat dengannya. Maka kesusahan yang dia alami dunia, Masya Allah itu kebaikan. Membolehkan dia masuk surga. Jadi saya ulangi, orang itu tambah pahalanya atau tambah dosanya,
tambah kebaikannya atau tambah keburukannya bukan ditentukan oleh jenis bala yang Allah timpakan padanya. Bukan. Sama sekali tidak. Tapi bergantung pada sikap orang itu menghadapi bala tadi. Itu maksudnya. Tak semuanya kalau orang bagi sihat, bagi senang, nanti di akhirat pasti senang. Tak. Sama sekali tidak. Kalau orang tu ditimpa macam-macam musibah, maknanya Allah murka dia, di akhir masuk neraka. Juga tidak. Karena bergantung pada sikap orang itu. Kalau sikap orang itu menghadapi bala itu sesuai dengan apa yang Allah suruh, dapat kesenangan pun membolehkan masuk surga. Dapat kesusahan pun membolehkan masuk surga. Tapi kalau sikapnya menghadapi bencana, bala, ujian tadi tidak seperti mana yang Allah kehendaki, bagi sehat yang berpanjangan pun masuk neraka di akhirat. Dapat susah pun masuk neraka. Rugi. Sebab itu tadi katakan, Allah sebutkan, siapa yang berhak mendapatkan kenikmatan? Siapa yang berhak mendapatkan kebahagiaan? Yang Allah kata rahmat Allah, salawat Allah, ridha Allah, yang itu masuk surga lah. Nanti saya jelaskan. Orang yang sabar. Sabar itu letaknya pada diri kita. Sabar itu kaitannya dengan sikap kita, bukan pada balaknya. Bukan pada balaknya. Mana ada ujian, nama balak, nama musibah namanya sabar. Sama juga kita. Apapun jenis balaknya, apapun jenis musibahnya, bila sikap kita sabar, kalau benda yang menimpa kita itu benda yang tak sesuai dengan keinginan kita, kita sabar. Bila benda yang Allah tetapkan buat kita, kepada kita ni sesuai dengan keinginan kita, lalu kita syukur, pahala kita bertambah-tambah. Itu maksud apa kata Ibnu Abbas ni. Jadi setiap kita diuji. Dan semua yang ada di dunia ini, mata berkedip-kedip itu pun balak jam sekalian. Kita dah tak boleh kejipkan mata, itu pun balak. Lidah masih boleh membezakan bermacam-macam rasa makanan, itu balak daripada Allah. Ketika lidah dah tak boleh bezakan mana manisnya gula, mana pedasnya cili, itu pun balak. Ketika lutut masih sehat, boleh berjalan sini, boleh naik tangga, turun tangga senang, itu balak. Ya, lutut dah tak boleh, naik tangga tak boleh, turun tangga tak boleh, itu pun balak. Ujian maksudnya. Malangnya dalam hal ini pun belum semua kita berjaya. Belum semua kita lulus. Ya. Belum semua kita lulus. Masih banyak yang gagal daripada kita, masih banyak yang fail. Maksudnya apa? Ramai daripada kita yang melihat, yang masih menilai atau musibah itu jika benda yang berlaku itu benda yang kita tak sukai. Itu baru balak. Saya sudah sakit sekarang, lutut saya dah sakit, mata ini betul-betul ujian dah ni, itu ujian. Kita kata itu. Tapi bila Allah bagi kesihatan, bagi senangan, tak ada pun. Susah orang nak merasa, ini Allah sedang uji saya. Tak ada. Sikit sekali orang yang merasa diuji oleh Allah bila Allah bagi dia kesenangan. Sikit. Merasa diuji. Tapi bila Allah bagi sesuatu, baru merasa diuji. Nah ini mana kita masih belum lulus sepenuhnya ini. Belum sepenuhnya. Ini maksud ayat ini. Ibnu Abbas kata. Kemudian tengok. Wa amarahum bisabri. Segala yang apa di alam semesta ini, ujian bagi kita, dan pasti kita akan diuji. Amarahum. Dan Allah perintahkan mereka orang mukmin bisabri, bersabar. Meresponnya dengan sabar. Apa itu sabar? Ini nanti kita akan pelajari itu. Wa basyarahum, dan Allah beri kabar gembira. Berita gembira. Good news bagi mereka yang mampu bersabar terhadap ujian itu.
dengan firman-Nya, Basyirus sabirin. Basyirus sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Dan sabar itu kita akan jelaskan. Nah, paham ya? Itu satu. Pastikan pahaman kita, persepsi kita tentang dunia dan isinya, tentang apa yang berlaku pada kita, sebagaimana yang Allah katakan ini. Mari kita belajar, mari kita belajar menyadarkan diri kita bahwa apa yang kita lihat, yang dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, dipegang oleh tangan kita, dirasa oleh hati kita, semuanya adalah bala daripada Allah. Dan hendaklah kita merasa diuji. Oh, saya sedang diuji oleh Allah, saya takut tak lulus. Macam mana? Ya, saya sekarang dah sihat, lama saya tak pernah sakit. Untung banyak tak pernah rugi. Saya sedang diuji. Rasakan, yakinkan yang kita sedang diuji dan kita takut tidak lulus dalam ujian. Kan ramai orang yang tidak lulus diuji dengan kesenangan. Banyak yang sekalian minta maaf, contoh yang ekstrim. Korun Allah bagi kesenangan kemewahan. Kaya raya pada zamannya. Sehat tak pernah sakit. Korun ini sehat tak pernah sakit. Kaya tak pernah miskin. Berjaya tak pernah gagal. Untung tak pernah rugi dalam usahanya. Hartanya makin bertambah tak makin kurang. Apa yang dia mau, semua dapat. Itu ya. Tapi kan dia tak merasa diuji, jadi dia tak ada keinginan untuk lulus. Malah gagal. Masya Allah. Belum pun sampai ke akhirat, masuk neraka, di dunia sudah dibenamkan oleh di perut bumi, ditelan di bumi. Wa'iyadzubillah. Itu contoh yang ekstrim. Dalam Quran sangat banyak contohnya. Ini ya, satu. Yakinkan yang kita sedang diuji. Jadi, diri kita ini, hidup kita ini, setiap saat berlalu, kita ini tidak terlepas daripada ujian. Bahasa yang mungkin agak ekstrim. Sepanjang kita hidup di dunia ini jamaah sekalian, kalau umur kita, kata Allah takdirkan nanti ada 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bermula pada balik kita ini berada di bilik peperiksaan. Ya, di bilik peperiksaan. Duduk di situ dan depan kita ni macam-macam pertanyaan. Dan kita mesti percaya menjawabnya dengan betul jika kita mau lulus. Bila itu pemberitahuan hasil ujian kita ni lulus atau tidak, kita dapat balasan apa tidak, bukan di sini. Nanti bila kita sudah tidak di sini. Paling tidak bila kita sudah berpindah ke alam barzah. Di situ sudah mulai diperlihatkan. Oh, awak lulus yang ini. Oh, awak tak lulus yang itu. Oh, ini balasan kamu karena kamu lulus. Oh, ini balasan kamu karena kamu tak lulus. Itu di alam barzah sudah mulai dinampakkan, diperlihatkan. Balasan sepenuhnya, hasil sepenuhnya, dinyatakan lulus 100%, gagal 100%, yang ini lulus 100%, ini gagal 100%, nanti di akhirat. Balasan yang sepenuhnya, yang setimpal dengan hasil. Ya dahulu itu ujian selama 80 tahun di dunia, 90 tahun di dunia, surga dan neraka. Ini Quran mengajar kita seperti itu. So, bayangkan kalau kita melihat Indonesia ini sebagai ujian. Mana kita minta maaf, kata Imam Al-Ghazali. Mungkin kita tidak akan tersenyum walaupun sekali. Itu bahasa Imam Al-Ghazali. Maksudnya apa? Ya macam mana kita nak tersenyum. Tersenyum itu kan bagian kita happy. Macam mana kita happy, kita sedang diuji. Sedangkan kita belum pasti lulus atau tidak, berjaya atau tidak. Karena kita fokus kepada menjawab ujian atau tidak. Masa bagi senang nanti kita lulus atau tidak. Bagi sesuatu,
Ya mana sempat nak senyum katanya. Karena ujian hidupnya seperti itu. Tapi karena ramai orang yang tidak merasa diuji, bila senang ya sudah senang dah. Suka hati ya, bebas akan bebas menikmati. Wah, bila bagi ujian yang susah, baru ada break sekejap. Di break sekejap, sehat balik. Alah ruginya hidup seperti ini. Islam ini mau jamaah sekalian, umatnya ini berjaya dunia akhirat. Itu maksudnya. Lihat ayat-ayat yang lain. Hah? Surah Mulk ayat kedua, ayat itu dalam menota itu lihat saya bacakan bahwa hidup dan semua itu adalah ujian, Bu. Dan kita sedang diuji. Hasilnya bukan di sini, keputusannya bukan di sini, balasnya bukan di sini, tapi nanti. Jadi kalau kita Allah bagi kita umur katalah 100 tahun, ya selama 1 tahun lah kita diuji, tolak umur balik. Nak tunggu balasannya bukan di sini, nanti. Ayat lain dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam ayat yang sebelumnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah al-Nabluwanakum, sungguh pasti kami akan uji kamu. Maksudnya tengok, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kita hidup karena Allah hidupkan. Kita mati karena Allah matikan. Untuk apa Allah hidupkan dan untuk apa nanti Allah matikan? Tujuannya liyabluwakum, karena Allah nak menguji kamu. Karena Allah hendak menimpakan bala kepada kamu. Untuk apa kita diuji? Liayyukum ahsanu amala. Supaya nyata siapa di antara kamu, kata Allah, yang paling baik amalnya. Itulah. Supaya kita ni dapat diketahui dan dapat dibezakan dengan orang lain siapa di antara kita yang paling baik amalnya ketika diuji. Ada kadang-kadang jamaah sekalian, orang bila diuji sakit, istighfarnya memanjang. Ya, istighfarnya panjang, wiridnya rajin. Rasa takut kepada Allah kuat sekali. Rasa bersalah pada Allah sangat kuat. Istighfarnya, masa susah. Okey tu. Baik itu. Tapi ketika dibagi kesenangan, kesehatan, tak nampak pun kepribadiannya berubah sama sekali. Kalau itu orang macam ini masih gagal dalam hidup. Kenapa? Orang ini hanya baik ketika diberi musibah susah. Bila ia ditimpa balak susah, nampak jadi orang baik. Tapi bila diberikan balak kesenangan, jadi sebaliknya, gagal. Atau mungkin ada orang yang baik perjalanan hidupnya. Nampak lurus jalan hidupnya. Selari dengan kehendak Allah. Karena Allah bagi kesenangan. Masa bagi kesenangan, ya Allah, cukup. Ibadahnya dijaga. Hablum minallah dijaga. Hablum minannas dijaga. Wirid panjang, solat malam, baca Quran lama, tapi bantu orang pun rajin. Masa senang kan ada peluang. Nak bantu tak ada masalah. Dia ada rezeki yang Allah berikan. Nak qiyamul lail tak ada masalah. Allah bagi kesihatan. Ada kesihatan. Nak derma sana sini pun, nak tolong orang tak ada masalah. Dia mampu.
buat itu, buat itu. Maknanya, semasa Allah bagi kesenangan, bagus hidupnya. Bagus. Tapi, boleh jadi ketika orang ini Allah tukar ujiannya menjadi susah. Jadi susah katalah. Daripada sihat jadi sakit. Daripada senang jadi susah. Daripada berniaga untung banyak, menjadi rugi banyak. Walaupun tak lingkup sampai duduk, akhirnya mungkin dia mana, ya Allah, dah pasal apa lah tiba-tiba aku rugi pula. Kan hamba-Mu ni dahulu pernah lah juga bersedekah, banyak sedekah masa senang. Kenapa pula Kau bagi aku rugi? Masa aku sihat, ya Allah, hamba-Mu ni rajin jemaah Engkau. Kenapa sekarang Kau bagi sakit tak sembuh-sembuh? Dalam hati terlintas, apa salah dan dosaku, ya Allah? Apa yang Kau suruh kepada kami untuk kami buat, kami dah buat. Masa senang dulu kami buat semuanya apa yang Kau suruh. Tapi kenapalah aku dah patuh kepada ajaran kamu, Engkau pula bagi aku susah sekarang, aku sakit. Orang yang aku kasih pula Engkau panggil. Coba. Nah, kalau itu sikap yang ada dalam hati yang tertulis itu, maknanya gagal menjadi orang baik semasa susah. Hanya jadi orang baik semasa senang. Maknanya belum berjaya jadi hidup. Yang tadi jadi orang baik, dia baik, jadi orang baik, masa ia susah. Jadi senang, lupa daratan. Yang B pula, nampaknya jadi orang baik, masa senang. Tapi bila kesusahan, menyalahkan Allah pula, merasa tak puas hati, merasa Allah tak berlaku adil. Karena dia fikir, dia dah buat segala apa yang Allah suruh masa senang. Dia dah bagi apa yang Allah nak semasa senang. Tapi kenapa Allah bagi dia apa yang tak suka? Dia sudah mulai suudon pada Allah. Maknanya gagal. Sedangkan Allah kata, tak kisah. Aku nak bagi kamu senang ke, susah ke, kaya ke, miskin ke, untung banyak ke, rugi banyak ke, bahkan hidup atau mati, tujuan aku satu aja. Aku mau kamu tunjukkan ahsanu amalah. Kamu hendaklah sentiasa istiqomah, konsisten dalam untuk menjadi hambaku yang baik amalnya. Ya, kalau dalam bahasa agama mudahnya, masa aku bagi uji senang, ya syukurlah. Dan itu baik bagi kamu. Jangan salahkan. Jangan salah guna, menyalahgunakan kenikmatku. Masa aku bagi kamu susah, ya sabarlah. Menunjukkan yang kamu ini sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa untuk menekan hidupmu. Itu yang Allah maukan. Jadi kalau itu ahsanu amalah, ya dunia berjaya, akhirat berjaya. Masalah macam mana supaya kita ini berjaya menghadapi ujian, diuji dengan kesenangan pun kita jadi hamba Allah yang baik, tidak menyalahgunakan kemewahan hidup sehingga kita menderhakai Allah SWT, dan kita tidak akan putus asa, suudon, buruk sangka pada Allah, walaupun Allah bagi kita macam-macam ujian yang menyusahkan kita. Mana kita sabar, macam mana supaya kita jadi orang seperti itu? Ahsanu amalah. Cara satu-satunya. Nah, ini yang akan tajuk kita jelaskan lama nanti mungkin bersiri ya. Salah satu misalnya ya nih, menghayati, mengamalkan, berpegang teguh kepada rahasia istirja. Rahasia kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu rahasianya. Karena apa aja mas kalian? Allah memberitahu pada kita, ayat selepasnya itu ayat Anbiya ayat 35 ya. Saya bacakan dulu. Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35.
kullu nafsin, tiap-tiap jiwa. Ada orang yang menerjemahkan tiap-tiap yang bernyawa. Ada yang ngomong tiap-tiap yang hidup. Tapi tak apalah, kita terjemahkan secara harfiah lah. Secara literal aja lah. Setiap jiwa. Nafsu ini jiwa. Dha'iqatul mauti. Pasti akan merasai kematian. Sama ada nikmatnya kematian atau siksanya kematian. Sebab kematian ini ada dua. Boleh jadi proses kematian seorang dirasai ia sebagai nikmat baginya. Dan boleh jadi proses kematian itu dirasakan sebagai azab bagi yang merasainya. Ada dua saja. Orang yang husnul khotimah, kematiannya dirasakan sebagai satu nikmat yang luar biasa. Kita telah pelajari pada tajuk sebelumnya. Hatta orang yang mati syahid di alam barzah merayu-rayu kepada Allah dalam hadis sahih agar Allah hidupkan semula kali kedua supaya mereka dapat mati syahid kali yang kedua. Jadi rasanya mati syahid sekali tak cukup. Kalau boleh 2-3 kali, karena mereka sedang merasakan nikmatnya kematian sebagai mati syahid. Ini yang husnul khotimah. Adapun yang su'ul khotimah, orang kafir disebut dalam Al-Quran. Semasa ia mengalami proses kematiannya, nazak dalam bahasa Quran, malaikat merentap dengan sangat kasar untuk memisahkan nyawa jiwanya daripada tubuh badannya, sampai malaikat memaki-maki orang ini. Tak cukup itu, memukul yadribun, kata Quran. Malaikat lepuk, pukul muka mereka, belakang mereka. Mana disiksa. Belum masuk kubur sudah tersiksa dahsyat orang ini. Proses kematiannya dirasakan sebagai azab yang luar biasa. Itu kematian. Yaitu ayat ini, tiap-tiap jiwa pasti akan merasai kematian. Sama dan nikmatnya kematian atau siksaan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jelas ayatnya ya. Wa nabluukum, dan kami, kata Allah, akan timpakan bala kepada kamu. Kami akan timpakan ujian kepada kamu, wahai manusia. Selagi kamu masih hidup dunia lah. Ujian itu berupa bisyarri. Boleh jadi ia keburukan. Mana boleh jadi ujian pada kamu itu sesuatu yang kamu tak suka. Sakit, hilang barang, bencana alam, rumah terbakar, itu pasti kamu tak suka. Huru-hara. Wal khairi, dan boleh jadi ujian yang kami timpakan pada kamu sebagai khair, kebaikan. Ada yang kami timpakan bala berupa keburukan, benda yang dia tak suka. Ada hambaku yang lain, kata Allah, kami timpakan bala dengan benda yang baik yang dia suka. Sehat, tapi suka kan, sehat, senang, apa yang tak semua dapat. Punya rumah yang kata orang bukan sekadar tak panas bila kemarau, tak basah bila musim hujan, tapi rumah yang jauh lebih besar yang diperlukannya. Itu kan kesenangan. Ya, kalau tempat tinggal untuk berteduh ya mas kan ya, berteduh dari panasnya matahari dan basahnya air hujan, itu kan sebenarnya hanya beberapa kaki. Kalau tujuan kita buat rumah hanya untuk berteduh itu, kan sebenarnya hanya perlu beberapa kaki ya besarnya. Tapi Allah bagi kita berlebih ya mas kalian. Rumah yang kita tinggal jauh melebihi daripada keperluan. Sebenarnya kita hanya perlu mungkin 10 kaki persegi, tapi Allah bagilah rumah seluas 1000 kaki persegi. Itu khair. Tapi jangan lupa,
Mau punya rumah ke, tak punya rumah ke, mau lapar ke, mau kenyang ke, mau senang ke, mau susah, mau untung, mau rugi, Allah kata itu bala kepada aku. Nablukum. Tujuannya itu apa? Fitnatan. Nah, fitnatan itu ujian. Nah, uji tadi siapa yang paling baik amalnya? Jangan-jangan kamu hanya baik amalan kamu pada aku, masa aku gak bagi kamu senang? Bila aku bagi kamu susah, kamu jadi habaku tak baik. Nah, kamu belum berjaya. Atau jangan-jangan ada dari kamu yang baik amalnya kepada aku bila aku bagi kamu susah. Dan bila aku bagi kamu senang aja, woi melompat-lompat datang baik. Tak. Makna hidup kamu ini tidak istiqomah. Hidup kamu baik pada aku bukan karena aku, tapi karena pemberian aku. Nah, paham tak? Kalaulah orang senang, orang sayang Allah, bakti pada Allah karena dia senang, dan jauh daripada Allah bila susah, atau bila orang itu dekat pada Allah semasa susah, tapi jauh daripada Allah bila dia senang, maknanya ia jadi orang baik bukan karena Allah. Bukan karena Allah yang memberinya senang atau susah, tapi karena pemberian Allah. Mana dikatakan ikhlas macam itu? Karena Allah bagi aku baik, maka aku baik sayang pada Allah. Karena Allah bagi aku tak baik, aku tak sayang pada Allah. Nah, itu mana bukan sayang karena pemberinya, tapi sayang karena pemberiannya. Banyak dubillah, dubillah. Orang ini masih gagal dalam level ihsan. Level ihsan gagal. Dia sayang Allah, merasa Allah sayang karena Allah bagi apa yang dia suka. Begitu Allah bagi kepadanya apa yang dia tak suka, dia jauh pada Allah. Mana bukan sayang pada Allah, tapi sayang kerana pemberiannya. Kita belum jadi mukmin yang mukhlis. Allah mau kita hamba jadi hamba ini, hamba yang istiqomah. Yang berterusan, mau senang ke mau... Nah ini yang tajuk yang kita pelajari sebelumnya itulah, istiqomah itu di sini usahanya. Jadi bayangkan je mas sekalian ya, kalau orang menyayangi kita, katalah, orang suka kita kerana pemberian kita padanya, bukan karena kita yang memberi. Itu pun kita, sedih ya mas sekalian. Kita sedih karena kita manusia kan. Dia hormat kita, kita sayang kita, kita mesra dengan dia mesra dengan kita, dia hormat kita. Kenapa? Ya karena kita bagi macam-macam. Begitu kita tak menunaikan hajatnya, tak bagi permintaannya, oh dia marah pada kita, dia fitnah kita, dia burukkan nama kita. Kita sebagai pemberi pasti kecewa. Pasti kecewa. Maknanya dia orang tu hormat kita, sayang kita, bukan karena kita. Dia karena sayang pemberiannya. Dia lebih menyayangi pemberian kita daripada kita yang memberi. Kita pasti kecewa. Tapi Allah tak macam kita lah. Allah bagi nikmat pada hambanya, hamba bersyukur, Allah tak dapat manfaat. Allah bagi nikmat pada hambanya, hambanya tak syukur, Allah tak dapat madarat. Allah tak rugi pun. Jadi yang untung atau rugi itu kepada manusia. Tapi bagi Allah, ini hambamu, ini hambaku tak baik ini. Dia hanya baik pada aku bila aku bagi yang dia suka. Bila aku bagi tak suka, dia tak. Dia lebih sayang pada pemberian aku daripada sayang pada aku. Dia lebih melihat pemberianku lebih bernilai daripada aku yang memberinya. Coba kita ni, kalau itu yang berlaku, ini jenis hamba yang macam mana agaknya? Kualiti kehambaan kita ni sebenarnya seberapa di hadapan Allah? Kalau kita dianggap mulia, tahap level kemuliaan kita ni sebenarnya setinggi apa? Kalau kita lebih menyayangi pemberian Allah daripada menyayangi Allah yang memberi. Sedangkan kehidupan orang Muslim, kita wajib menyayangi Allah sebagai pemberi.
bukan sekadar menyukai pemberiannya. Memang pemberian wajib kita sukai, apapun. Jadi mana keikhlasan kalau dalam bahasa akidahnya, keikhlasan kita dalam beragama, keikhlasan kita dalam beribadah pada Allah, keikhlasan kita dalam beriman pada Allah, ya masih perlu dipertanyakanlah. Betul ke? Betul ke? Kita ini mukmin betul ke? Inilah nanti ke arah sana tujuan kita belajar tafsir maudhu'i yang ayat ini. Allah nyatakan, aku akan bagi kamu bala, sama dengan bala itu keburukan, syarun, khair, kebaikan, tak kira lah baik atau buruk, itu adalah fitnah. Fitnah artinya, ya, ujian. Ujian. Dan kepada kami, kamu akan dikembalikan. Yang hidupnya susah dan bersabar, kembalinya pada Allah, dapat surga. Yang hidupnya senang, kalau kesenangan, dan bersyukur, kembali pada Allah, dan dapat surga. Yang hidupnya susah, jauh pada Allah, kembali pada Allah, dan dapat neraka. Yang hidupnya senang sekalipun, tapi neraka pada Allah, kembali pada Allah juga, dan neraka. Jadi Allah akan memberikan kepada hambanya di akhirat, surga atau neraka, sesuai dengan permintaan hamba itu semasa di dunia. Jika hamba itu minta surga, dan berusaha untuk dapat surga, ya Allah bagi surga. Jika hamba itu minta neraka, karena ia berusaha memilih masuk neraka, ya neraka. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah Maha Adil. Adil karena Allah akan memberikan sesuai dengan permintaan hambanya. Walaupun tentu tak adalah orang mukmin yang berdoa, ya Allah masukkanlah kami diri dalam neraka. Wa'iyadzubillah, tak ada. Orang doa kita ada. Ya Allah, janganlah engkau masukkan diri ini dalam surgamu. Tak ada yang kata begitu. Tapi ingat, permintaan pada Allah tidak semestinya hanya melalui ucapan. Tidak. Permintaan doa pada Allah ada melalui perbuatan. Bahkan kadang melalui hati. Dan Allah akan lebih cepat memakbulkan permohonan hambanya berdasarkan perbuatannya. Bukan bahkan yang terucap dari mulutnya. Mulutnya kata, Waqina adzabannar, Waqina adzabannar, ya Allah, lindungi kami dari api neraka, ya Allah. Jauh dari neraka, ya Allah. Itu permintaannya tak nak masuk neraka. Tapi perbuatannya, ucapannya, perangainya, pekerjaannya, menyalahi syariat Allah. Sehingga perbuatannya menggambarkan, menunjukkan yang orang ini minta maaf, nak neraka. Nak sangat masuk neraka. Tengok perangainya. Tengok perbuatannya, orang ini nak sangat masuk neraka. Tapi mulutnya, ya Allah, hindar kami neraka. Mana ya Allah kabulkan. Berdasarkan perbuatannya. Bukan sini. Ya Allah, wathina janata bro, masukkan kami dalam surgamu, ya Allah. Memang itulah doa orang mukmin. Masuk surga. Tak ada orang yang tak nak surga. Semua itu banyak. Tapi adakah Allah kabulkan doa kita? Allah masukkan kita dalam surga karena kita minta surga? Belum tentu. Allah akan melihat macam mana orang itu. Hari itu aku bagi kesenangan, macam mana dia? Aku bagi kesehatan, macam mana? Masa aku bagi dia sakit, sehat, susah, macam mana? Itu yang akan menentukan kemakbulan doa kita. Jika masa senang, masa susah, sikap kita terhadap kesenangan tidak sesuai dengan kehendak Allah, walaupun doa kita masuk surga, ya Allah masuk surga, ya Allah tak kabulkanlah. Allah kabulkan. Inilah yang perlu kita jaga, kita awasi. Sebab ada kadang-kadang saya kadang-kadang terpikir beginilah.
ini apa yang saya pikirkan ya Mas kan. Sesekali kan saya buat kajian. Terus terang ya, karena ilmu masih sedikit, jadi saya ini sering kalau ada masa itu memang masa belum itu saya masih buat ikdat. Ikdat itu mana ya menelaah lah kitab-kitab yang ada. Jadi ini sampai mufasir dahulu, mufasir kini, sarjana kini, kita ambil semua pendapatnya. Ayat ini ayat yang orang dahulu tak sempat menjelaskannya karena mungkin waktu itu belum berlaku umpamanya kan. Maka ayat ini kita carilah tafsirnya melalui penafsiran yang terkini. Ya, kan begitu kan? Ya, contoh banyak sekali kan dalam Al-Quran. Katalah Allah berfirman, Subhanalladzi apa khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa ma la ya'lamun. Maksudnya Allah zat yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasangan dalam tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan. Allah ciptakan apa yang dalam diri kita pun berpasang-pasangan. Dan Allah ciptakan apa yang kita belum ketahui pun pasti berpasangan. Maknanya tidak ada ciptaan Allah yang hanya satu. Pasti ada pasangannya. Dipanggil apa ya? Dual system. Ya. Dual system. Bukan dualisme ya. Bukan dualisme. Pasti pasangan. Jadi kalau ada istilahnya ada panas, ada sejuk, ada atas, ada bawah, ada baik, ada buruk. Ada menarik, pasti ada menolak. Begitulah. Semua. Mulai pada alam sudah hingga dalam yang paling kecil. Kalau kita baca tafsir ayat itu, tafsir yang lama, ya mungkin ya tafsirnya betul, tapi kurang mendalam. Karena mufassir dahulu memahami ayat itu tentu berdasarkan pengetahuan ilmu yang mereka miliki pada saat itu. Sedangkan ayat itu berkaitan dengan ayat kauniyah, dengan alam semesta. Bahasa kita berkaitan dengan sains. Maka dari itu ya kita kena carilah, belajar, prestasi muda, dan rupanya ini. Dari itu. Jadi kita pun ingin mengkaji, belajar, lebih belajar. Kita bertambah ilmu itu. Sehingga bila bertambah ilmu, akhirnya kita bertambahlah panduan kita. Sesuatu yang dahulu kita rasa betul, sehingga kita buat, setelah kita paham, lah rupanya tak betul. Sesuatu yang dahulu kita tak buat, karena kita pikir itu bukan perintah Allah, setelah kaji ayat-ayat itu lebih mendalam, kita tahu, lah rupanya perintah Allah yang besar. Kenapa kita tak buat? Lalu kita merasa bersalah bila tak buat. Itu fungsinya. Dan itu perlu dikaji. Tapi kalau kita berhenti mengkaji, ya susah lah. ya seperti kebaikan tadi. Karena semua itu ujian. Dan Quran mengandungi maklumat yang belum habis dipahami oleh umat Islam hingga hari ini. Sarjana ulama Islam dahulu, walaupun telah memahami, mentafsirkan Al-Quran, mengarang tafsir beratus-ratus jilid, secara pribadi saya yakin belum dapat menghabiskan makna maksud sebenar ayat Quran 30 juz. Mesti masih ada maklumat Al-Quran yang belum dapat diungkapkan oleh mufasir yang telah melahirkan ribuan jilid tafsir. Karena Quran ini firman Allah. Sehingga Allah pun mencabar kita, kalau kamu hendak merekodkan kalimat aku, kata Allah, dan kamu nak merekodkan kalimat itu, kamu menggunakan pokok-pokok yang ada di bumi untuk kamu jadikan pen, dan menjadikan air laut, dan 7 air laut kamu jadikan dakwat untuk menulisnya. Pokok akan habis, air laut, 7 air laut kering, tapi kalimat aku belum habis. Tengok. Itu maknanya. Isi kandungan Al-Quran jauh masih lebih banyak kandungannya yang belum diketahui oleh kita, walaupun sudah ditafsirkan sebagian maknanya oleh mufassirin dengan beribu-ribu jilid. Sehingga
Di sini kewajibannya terus menggali. Makin banyak, makin bagus, makin banyak. Karena makin banyak, kita semakin banyak pegangan. Kesannya satu di antaranya, apa yang dahulu kita kata benda itu tidak dilarang, selepas kita kaji, lah rupanya larangan. Akhirnya kita tinggalkan. Apa yang selama ini kita anggap ia benda biasa, bukan perintah, sehingga kita pun tak buat, selepas kita kaji, lah rupanya perintah Allah. Wajib pula hukumnya. Tengok. Dan ayat saya itu jamaah dalam agama biasanya tidak berada pada ayat-ayat hukum hakam. Itu masalahnya. Tidak termasuk ayat hukum hakam halal haram. Pengajian itu yakni berkandung dalam ayat yang sifatnya ayat kauniyah. Ayat berkaitan dengan alam semesta. Jadi orang yang punya keinginan untuk mentafsir ayat organ dengan penerukaan alam semesta, wah itu pasti dia akan menemukan banyak perintah-perintah Allah yang sebetulnya Allah dah perintahkan pada kita 14-15 abad yang lalu, yang hingga hari ini belum diamalkan sepenuhnya, atau bahkan ada yang belum diamalkan sama sekali oleh orang Islam. Bukan itu satu kesalahan. Nah inilah. Jadi bagaimana supaya kita punya sikap yang betul dalam menghadapi ujian. Karena ujian itu mau senang, mau susah, itu ujian. Itu ujian. Jadi wayabtalillahu ta'ala bil masaib taratan taratan. Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala ujian pada manusia berupa musibah. Kadang berupa musibah, sesuatu yang kita tak suka, taratan, dan kadang berupa nikmat yang kita suka. Sakit, kadang sehat, senang, susah, untung, rugi. Liya'lama man yashkuru wa man yakfur. Supaya nyatalah untuk kita sendiri. Supaya kita tahu kita ini sebenarnya jadi orang baik atau belum. Syukur ataupun kufur. Jangan-jangan kita hanya jadi baik bila kita susah. Bila kita senang, kita jadi baik. Atau sebaliknya, kita hanya jadi baik, rupanya kita hanya baik bila senang. Bila susah, kita jadi tak baik. Biar kita sendiri tahu. Allah sudah tahu kita ini jadi hamba baik atau belum. Allah dah tahu. Tapi kita sendiri kan hanya mendakwa. Saya orang baik. Ya Allah, saya ikhlas menyembah kamu. Ya Allah. Itu pengakuan kita. Takkan ada orang mukmin berkata, Ya Allah, hamba ini sebenarnya pura-pura sembah engkau. Mana ada orang mukmin kata begitu? Semua orang mesti kata, Ya Allah, hamba ini orang mukmin. Ya Allah, ikhlas. Lalu Allah kata, iya, kamu kata ikhlas. Tapi aku nak tujuan pada kamu, supaya kamu sendiri tahu kamu ni ikhlas atau tidak. Kamu ni sebetulnya menyayangi aku atau menyayangi pemberianku. Kamu ni sebenarnya lebih cinta aku sebagai yang memberi, atau kamu cinta pemberian aku yang kamu terima. Nah ini aku nak tujuan pada kamu. Itu tujuan dia. Sebab kalau ternyata kita lebih menyayangi pemberian Allah daripada Allah yang memberi kita, kita lebih takut kehilangan pemberiannya, tapi kita macam tak ada rasa takut kehilangan Allah yang memberi. Wah, mana kita benar-benar orang yang gagal dalam hidup. Lebih takut kehilangan pemberian Allah daripada takut kehilangan Allah yang memberi. Lebih takut berjauhan dengan Allah, tapi tak takut berjauhan dengan Allah yang memberi nikmat. Wah, itu bahaya sekali ya. Wa'iyadzubillah. Dan kemudian nanti akan diberi balasan. Bila balasannya bukan di sini. Kalaulah di sini orang mukmin yang baik Allah berikan kesenangan hidup, ya anggap sajalah itu sebagai down payment lah. Itu DP namanya ya. Orang baik, orang mukmin yang baik, tulus ikhlas, lurus perjalanan hidupnya, lalu Allah bagi kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, itu namanya DP, down payment.
ganjaran yang Allah berikan. Banyakkah? Berapa persennya? Sikit. Tak ada pun 5%. Tak ada 10%, tak ada. Apalagi 50%. Kesenangan yang Allah berikan kepada manusia, khas termasuk orang mukmin, kata orang mukmin ya. Orang mukmin atau orang kafir sekalipun yang Allah berikan di dunia ini, itu hanya sedikit sekali. Nabi umpamakan kita celupkan jari kita ke dalam lautan. Celup, lalu kita angkat, lalu Nabi kata, fal yandur. Kamu perhatikan air yang membasahi hujung jari kamu. Air yang membasahi ujung jari kamu, itulah dunia dan isinya. Nikmat, tak nikmat, kesenangan, kesengsaraan, kemewahan, keadaan yang kamu rasai di dunia itu hanya itulah ibarat air yang membasahi ujung jari kamu. Sikit kan? Sementara akhirat itu air laut yang masih banyak. Sekarang, berapa peratus nilai air yang membasahi hujung jari dibandingkan dengan air laut? Samudra Pasifik campur Samudra Atlantik, campur Lautan India, air di danau, dan tak ada maknanya. Sebab itu saya katakan, kalau orang mukmin di dunia dibagi kesenangan, itu hanya down payment. Cashnya nanti di surga. Jika orang kafir dibagi azab di dunia, sengsara di dunia, macam-macam kesengsaraan, itu hanya down payment kesengsaraan. Azab yang sedikit sangat. Sepenuhnya nanti neraka. Jadi kalau kita dah mengharapkan ganjaran sepenuhnya, bukan di sini. Nanti Allah kata, wa ilaina turja'un. Kepada kami, kamu akan dikembalikan. Bila kamu nanti sudah balik pada aku, kata Allah kami, barulah nanti kami akan berikan balasan amalan kamu sepenuhnya. Sepenuhnya. Kalau yang sebenarnya 100%, 1% lah. Di dunia mungkin, ya Allah, 1% tak ada yang miskin. Sesenang manapun, sebanyak manapun nikmat yang Allah berikan di dunia. Termasuk pada orang mukmin. Ya, 0,001% pun tak ada. Sebesar apapun musibah yang Allah berikan oleh Allah pada manusia dunia, sikit sekali. Kesusahan itu terlalu ringan berbanding kesusahan yang sebenarnya di akhirat. Sebab itu, orang mukmin beruntung. Jika ia dapat mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada dunia, musibah kesan yang hanya sedikit itu, tapi dia berjaya mensyukurinya, dapat ganjaran nikmat surga kekal abadi. Dan jika mukmin berjaya sabar terhadap ujian di dunia, seberat apa dunia, yakni hanya 0,00% berbanding neraka. Bila ia berjaya sabar menghadapinya, ia dibebaskan daripada siksa neraka yang tak tahu berapa bilion kali ganda berbanding kesusahan dunia. Bukankah itu nikmat Allah? Bukankah itu bahwa Allah sayang kepada hamba? Sebaliknya, kalau kita gagal mensyukuri nikmat Allah, ujian nikmat, kita gagal mensyukurinya. Wah, itu nikmat sikit aja. Kita gagal dan kita diharamkan oleh Allah mendapatkan surga yang kekal abadi. Sebaliknya, bila kita gagal sabar terhadap ujian di dunia, yang hanya sikit sebetulnya, sikit dan sekejap. Dengan sikit dan sebentar itu pula kita mengamuk, kita mengeluh, kita tuduh Allah bukan-bukan, kita salahkan takdir, kita salahkan merasa Allah tak adil. Wah, ujian dunia seberat apapun itu ringan, sedikit dan sekejap. Kalau itulah sikap kita, wa'iyadzubillah, Allah Akbar, Allah akan membalas kita, wa'iyadzubillah, dengan neraka yang bertriliun kali ganda lebih dahsyat padanya. Sebab itu Allah ingatkan, tujuan aku nak bagi kamu kesenangan di dunia ini bukan untuk kamu berfoya-foya. Tujuan kami nak bagi kamu kesusahan,
penyakit. Itu buat kamu susah, bukan. Aku tak nak kamu susah. Tapi aku nak menguji. Itu. Kata kerja ujian. Sebab itu kamu, kata Allah, ibaratnya Allah berfirman, sebab itu kamu, wahai hambaku, respon kamu, sikap kamu terhadap apa yang aku berikan, anggap itu ujian. Senang, kasih ujian. Jangan melihat yang lain. Dan dalam kamu sentiasa merasa diuji setiap saat. Jadi yang kamu pikirkan bukan senang atau susahnya. Yang kamu risaukan bukan jenis ujiannya. Tapi yang patut kamu pikirkan, nanti aku boleh jawab atau tidak ya? Lulus atau tidak ya? Nah itu. Sikap kita itu betul atau tidak, itu yang patut kita risaukan. Bukan jenis ujiannya. Apalah untungnya kita. Kita diuji Allah dengan kesenangan, kesihatan, tapi kita gagal. Coba apa untungnya? Apa ruginya Allah uji hamba itu dengan kesusahan, dengan penyakit dan macam-macam musibah, tapi dia berjaya. Jadi yang mereka kita untung atau rugi bukan jenis ujiannya, tapi sikap kita terhadap ujian tersebut. Ini poin pertama yang saya sampaikan, yang saya highlightkan. Sebagai mukadimah tajuk kita hari ini, berdasarkan apa kata Ibnu Abbas tadi saya simbolkan begitu. Ya, kita baru cerita tentang hakikat dunia dan isinya, dan sikap kita terhadap dunia dan isinya. Itu poinnya. Belum masuk pada istirja, belum ya. Belum masuk lagi. Poinnya yakni 1 jam lebih, 1 jam 35 ini saya kata poinnya yakni apa hakikat dunia dan isinya, fenomena yang berlaku dalam kita, dan bagaimana sikap kita semestinya kita menghadapinya. Itu saja. Itu poin garis besarnya, hanya itu saja. Jadi mudah-mudahan bermanfaatlah saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Baik, mungkin ada apa-apa yang dipertanyakan, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kelas kita hari ini sebagai mukadimah pembukaan tajuk kita, tapi Hanis ingin bertanya terdahulu, yakni kalimat istirja bukan hanya diucap bila terima berita kematian macam lazim tradisi orang Melayu. Malah kita patut ucap bila menghadapi setiap bala dan kerugian. Walaupun kehilangan itu yang tak bernyawa seperti barang dicuri orang atau hilang harta benda dalam bencana alam. Sebab semuanya ujian kita dalam apa bentuk pun. Contoh, jika macam Hanis minum air dan gelas itu terlepas dan pecah bila kita sedang minum, dan kita ucapkan kalimat istirja. Orang lain lihat aneh perbuatan ini sebab it's not usual to say inna lillahi we break a glass. Jadi minta pencerahan Ustaz. Itu aja Ustaz. Okey. Ya, itu salah satu apa yang kita akan bincangkan nanti bila kita sudah masuk inti tajuk kita, yakni asal istirja. Tapi untuk menjawab, saya ingin sampaikan satu hadis saja. Banyak nanti keterangannya. Ada satu hadis yang mungkin seperti mana yang ditanyakan tadi, dianggap aneh kalau kita. Sebab biasanya orang ucapkan innalillah bila dengar kabar kematian. Ya, itu tidak salah. Dengar kabar kematian, innalillah tidak, tapi belum cukup sempurna gitulah. Jadi tradisi, kebiasaan seperti itu perlu diubahlah. Gitulah. Maksudnya jangan hanya bila mendengar kabar kematian baru istirja. Bila selain itu tak ada. Itu tak betul lah. Ada satu hadis yang mungkin bila berlaku hari ini mungkin kita ditertawakan juga. Tapi hadisnya sahih. Ya. Hadisnya ni jamaah sekalian, yakni dalam Mursal Abu Daud. Imam An-Nawawi juga meriwayatkannya. Abu Nu'aim Al-Isfahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya
juga mengingatkannya. Bukan riwayat ini juga dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Imam Al-Qurtubi maknanya ya boleh diterima karena banyak ulama-ulama Islam mengutip hadis ini. Begini kisahnya. Ini mungkin agak itu betul, mungkin bagi kita agak aneh kalau kita mengamalkan hadis ini. Ana misbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intafa'a datailatin. Pada suatu malam hari, tiba-tiba lampu di rumah Rasulullah, ya kalau di rumah itu sebenarnya besar lah, apalagi di rumah di banglo Rasulullah lagi lah besar. Sebab rumah Rasulullah hanya bilik. Kan rumah Rasulullah hanya bilik-bilik aja kan. Quran kata pun hujurat. Ada nama surah namanya rumah hujurat. Hujurat itu mana bilik-bilik, merujuk pada rumah Nabi. Karena rumah Nabi ini, istri Nabi lebih dari seorang, jadi buat rumah yang sebenarnya lebih layak dipanggil bilik. Ya karena satu orang, hanya dibagi sekatan-sekatan lah, ini dibagi penghalang gitu lah. Suatu hari di rumah Rasulullah, beliau itu intofat, lampunya padam. Dan ingat ya, lampu pada Rasulullah bukan lampu elektrik. Mungkin elektrik belum ditemukan. TNB belum ada. Jadi hanya lampu biasa, lampu pelita. Yang pakai minyak atau pakai apa macam tu lah. Ya sangat sederhana. Yang banyak asap dia dah hitam pula. Nak kata terang sangat pun tidak, gelap sangat pun tidak, karena ada lampu. Tiba-tiba padam. Allah. Nabi perasan lampu padam, apa yang diucapkan oleh Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi ucapan lampu tiba padam. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wah, lampunya bukan lampu kita sekarang. Satu rumah kalau katalah blackout umpamanya. Satu rumah gelap gulita. Rumah gelap gulita, jalan gelap gulita, dahsyat kan? Padamnya lampu untuk kita hari ini dahsyat. Oh, lampu semua akhirnya tengok. Freezer akhirnya mencair semua benda yang ada di dalam. Kan? Mencair semuanya. Patut ini lampu kecil je, lampu pelita. Nabi kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ditanyalah oleh ahli keluarganya. Musibatun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ke ini? Hanya lampu pelita padam pun takkan baca inna lillahi ya Rasul. Musibah ke? Apa jawab Nabi? Naam. Ya. Kullu ma adal mu'min fahuwa musibah. Apa saja sesuatu yang menimpa orang mukmin, yang orang mukmin tak selesa, daripada terang menjadi gelap, kan tak selesa. Betul? Asalnya terang, itu selesa. Tiba-tiba gelap karena padam, tak selesa. Kita makan makanan, punya okey tenang. Tiba-tiba masa makan tu tergigit lidah, tak selesa. Benda-benda yang tak selesa yang kita alami itu bahasa Arabnya yakni ma'ada. Ida, apa yang kita buat kita tak selesa? Kita jalan-jalan tiba-tiba Masya Allah ada abuk masuk mata. Allah tak selesa pula mata kerana masuk abuk. Sikit aja abuk itu. Kan? Atau mungkin kita ya pegang kapal tiba-tiba macam mana siku terhantuk ke dinding ke apa tak selesa. Tak selesa. Jadi sikit. Atau pakai selipar umpamanya terpijak. Apa saja sesuatu yang tak membuat kita tak selesa menimpa kita. Nabi kata apa? Fahuwa musibah. Itu musibah. Itu adalah musibah. Sebab itu, aku kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Quran kata, orang yang sabar bila idza asabat musibah, bila ditimpa musibah, dia kata innalillah. Dan musibah itu apa saja yang menimpa orang mukmin, yang dialami oleh orang mukmin, yang membuat dia tak selesa. Kan mata je mereka kata kita jangan kalau mata ada abuk kecil je masukkan tak selesa. Itu musibah kata Nabi. Dan kita disunatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sekarang saya katakan, kalaulah hadis ini diamalkan oleh kita, dan memang kewajiban kita mengamalkannya, pasti ramai orang bingung. Pasti ramai orang lain mengada-ngada. Ya awak ni mengada-ngada lah apa dah. Mudah sangat sikit-sikit innalillah. Makan lidah telinga, innalillah. Minum tiba air pula tertumpah ke baju. Nak pergi ke duri, innalillah. Apa ke benda ni katanya? Kalau masih ada orang begitu, tolong ajak mengaji. InsyaAllah faham nanti. Nanti akan sampai tu tajuknya tu. Akan sampai nanti. Ya, itu istirja. Dan itu pengajaran yang luar biasa. Tu. Apalagi pecahkan gelas. Pecahkan kereta. Apalagi apa go kereta. Apalagi kita kereta kita park tiba-tiba ada apalah dahan ranting kayu jatuh. Poinnya yakni Nabi kata kullu ma'adal mu'min. Dalam matan yang lain kullu syai'in yu'dil mu'min. Segala sesuatu yang menyebabkan orang mukmin ini tak selesa. Tak selesa. Tak seronok lah. Takkanlah kita pakai elok-elok tiba-tiba ada ranting menghempap kita selesa. Mesti tak selesa. Allah. Calar pula keretaku banyak. Allah pecah pula. Allah mata pula gata merah bawahnya. Allah lidah aku tergigit pula. Kan tak selesa. Nabi kata itulah musibah. Itu musibah menurut pengertian Nabi ya. Definisi musibah kata Nabi itulah. Tapi kita ni boleh sebut musibah kematian. Nah, kenapa kita sempitkan? Itu maksudnya. Bila kita sempitkan, maka mengamalkan innalillah pun nanti jadi terhad. Masa tertentu saja. Masya Allah. Itu ya. Itu Allah. Atau apa sajalah. Apa saja. Sebab kullu syai itu mana apa saja. Yu'dil mu'min. Yang membuat mukmin tak selesa, tak itu, tak ini. Nak tidur, tiba-tiba nak agak baring pula, rupanya bantal tidak ada di belakang. Tak perasan bantal belum ada. Wah, gedebuk lah, mereka kena katil rumahnya, sakit. Inna lillah wa inna ilaihi. Kan tak selesa. Itu dari segi syariat ya, di syariat. Jadi insyaAllah akan sampai nanti kajian itu. Tapi itulah satu hadis Nabi yang saya sampaikan. Apa musibah. Dan apa kaitannya dengan sabar? Nah ini. Apa kaitan antara innalillah, yakni istirja, dengan perintah sabar? Sedangkan yang masuk surga itu yang sabar. Yang mengeluh tak masuk surga. Lalu apa kaitan istirja dengan sabar? Adakah orang sabar itu orang istirja? Atau bila istirja itu orang sabar? Nah, ini kita nak kaji kaitannya itu. Di mana? Sehingga betul-betul kita ucap istirja, ketika kita mengucap innalillah istirja, hendaklah kita benar-benar dapat merasakan yang kita betul-betul sabar. Nah, ini. Kalau kita tak merasa tak ada kaitan, Allah yang penting innalillah lah. Tapi awak ni dah innalillah, tapi asyik mengeluh aja. Akhirnya begitu. Karena dia fikir, sebab istirja itu salah satu cara, syarat untuk orang mampu bersabar. Jadi kalau dah innalillah tapi tak sabar juga, mengeluh juga, yang maknanya tak tahulah istirja apa namanya, saya tak tahu lagi. Gitu. Ustaz, Ustaz nanti akan kupas dalam pelajaran yang akan datang berkenaan more deep into this subject. Tapi sebagai satu trailer, jadi bila kita ucapkan istirja ini, satunya kita mengikut sunnah Rasul, keduanya kita kembalikan musibah itu mungkin kepada Allah, dan jadi untuk kesabaran itu buat kita dapat menanggung musibah itu dengan cara yang lebih ringan sikit atau selesa sikit, dan banyak-banyak lagi the benefits of saying istirja. Ini saya pasti Ustaz akan kupas lagi pada kelas lain. Betul. Ya.
termasuk itu. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah Allah akan perlukan kita beristighfar yang lain. Yang benar pada Allah jua, yang silap kalau masuk diri, tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.